Kompas Malam didukung oleh polisi tangkap pencuri yang kerap beraksi di hotel mewah di Jakarta. Pelaku menyamar saat beraksi. Truk kontainer terguling dan menimpa mobil yang ditumpangi satu keluarga di Karawang, Jawa Barat. 3 orang tewas. Libur Imlek, lalu lintas Jakarta arah Puncak Bogor padat pada Senin malam. Sambut Imlek, kawasan Kota Tua Jakarta bermandikan cahaya lewat pertunjukan seni instalasi cahaya. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya akan membahas terkait kerjasama strategis di berbagai bidang. Selamat malam Indonesia, selamat datang di Kompas Malam edisi hari ini, Senin 16 Februari 2026. Saya Valentina Sitorus bersama Anda. Informasi pertama di Kompas Malam, saudara, sebuah truk kontainer bermuatan minyak goreng terguling dan menimpa mobil sedan yang berisi satu keluarga di Karawang, Jawa Barat. 3 orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi saat truk oleng di jalan sempit dan berpapasan dengan satu mobil sedan yang berisi 6 orang. 3 penumpang yang terdiri 2 orang dewasa dan 1 anak meninggal dunia di lokasi kejadian akibat tertimpa badan truk. Saat ini supir truk sudah diamankan, polisi pun masih mendalami kasus ini. Ini telah terjadi kecelakaan antara truk kontainer dengan kendaraan sedan minibus, yang mana akibat kecelakaan ini 3 orang meninggal dunia dan 3 orang luka ringan. Untuk supir kontainer sudah kami amankan, kita lakukan penyelidikan. Saudara, polisi menangkap pencuri yang kerap beraksi di hotel mewah di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah beraksi sebanyak 3 kali di 3 hotel yang berbeda. Pelaku pencurian di hotel mewah di Jakarta Pusat pada 10 Februari lalu tak berkutik saat akan ditangkap di rumahnya di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Batik. Nanti kita ambil semua kan bulan Agustus, bulan November sama kemarin terakhir. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah laptop milik korban yang belum sempat dijual oleh pelaku. Modus pelaku saat beraksi berpura-pura menjadi tamu hotel dengan menggunakan pakaian batik dan lanyar tamu hotel. Pelaku mencuri tas berisi laptop, ponsel, serta uang tunai dengan total kerugian mencapai belasan juta rupiah. Bermain di 3 TKP, yaitu di Hotel Ayana pada bulan Agustus tahun 2025, kemudian Hotel Borobudur pada bulan Oktober tahun 2025, dan yang terakhir yang sempat viral pada bulan Februari ini di Hotel Grand Sahid. Saat ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka, kami jerat pasal 476 KUHP.
Koleksi batik tulis senilai 1,3 miliar rupiah raib dicuri saat pameran Inacraft di Jakarta International Convention Center. Polisi menetapkan 3 tersangka. Pameran batik di GICC Senayan, Jakarta digegerkan dengan hilangnya koleksi batik tulis senilai 1,3 miliar rupiah pada 3 Februari 2026. Pelaku terekam CCTV saat beraksi pada malam sebelum pameran dibuka. Polisi membekuk 3 tersangka di 3 tempat berbeda di Kampung Sawah Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kita amankan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk lokasi-lokasinya mereka terpisah semua, namun berdekatan. Semuanya masih ada di mereka, belum ada yang terjual. Memang beberapa sudah dipaketkan seperti siap kirim. Dalam penggeledahan di 3 rumah pelaku, polisi menemukan batik hasil curian yang hendak dikirimkan ke pihak lain. Polisi mengusut dugaan keterlibatan pihak lain dalam pencurian batik tulis senilai miliaran rupiah tersebut. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke sorotan lain, saudara. Libur panjang Imlek, arus lalu lintas Jakarta arah Puncak padat pada Senin malam. Jalur menuju kawasan Puncak di Simpang Gadok pada Senin malam kembali dipadati kendaraan dari arah Jakarta. Di masa libur panjang Imlek ini, Satlantas Polres Bogor mencatat total 46.000 kendaraan masuk kawasan Puncak. Diprediksi kepadatan kendaraan menuju Puncak ini akan kembali terjadi pada Selasa pagi. Sementara itu, kawasan Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah juga ramai wisatawan. Keramaian tidak hanya berasal dari wisatawan lokal, tapi juga dari luar kota. Namun, lalu lintas tetap terpantau ramai lancar. Dari Jawa Barat, Bandung, arus lalu lintas di gerbang tol Paster mengarah ke kota Bandung lancar. Tidak ada kemacetan seperti yang terjadi pada siang tadi. Kita pantau, saudara, situasi lalu lintas libur panjang Imlek dari gerbang tol Paster. Ada jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan Sunandar, serta dari Simpang 5 Semarang sudah ada Gesi Lutfiah dan Dedi Setio. Kita ke Paster terlebih dahulu, saudara. Vida, selamat malam. Pantauan Anda di gerbang tol Paster, apakah jumlah kendaraan yang masuk ke Bandung ini meningkat? Valen, di malam hari ini kami pantau kendaraan yang masuk ke arah Bandung ini lalu lintasnya cenderung lancar, bahkan cenderung lengang gitu ya. Kami pantau di gerbang transaksi ini tidak ada antrian yang lebih dari 3 kendaraan, dan usai melakukan transaksi kendaraan ini juga bisa melaju dengan kecepatan normal. Tentunya kondisi ini kontras jikalau kita bandingkan dengan kondisi kota Bandung di hari ini H-1 jelang perayaan Tahun Baru Imlek, di mana tadi kami juga sempat memantau beberapa titik keramaian di kota Bandung. Di antaranya adalah pusat kota dan juga kawasan jalur alternatif dari Dago menuju ke arah kawasan wisata Lembang. Dan memang kalau di titik-titik keramaian tersebut, Valen dan juga saudara, kami pantau pergerakan wisatawan, baik itu wisatawan lokal ataupun wisatawan-wisatawan dari luar kota yang mayoritas ini berasal dari Jabodetabek, begitu ya Valen dan juga saudara. Ini terlihat memadati pusat kota dan juga jalur alternatif menuju kawasan wisata Lembang. Bandung ini memang masih dipilih, Valen dan juga saudara, untuk kemudian sebagai destinasi wisata. Tadi di Dago juga beberapa kafe begitu ya, di malam hari ini kami pantau ini ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Dan memang Valen dan juga saudara, di H-1 Imlek ini, kalau untuk lalu lintas dari arah Jakarta biasanya yang keluar dari gerbang tol Paster
ini cenderung lengang, tapi memang diprediksi puncaknya di esok hari pada hari raya Tahun Baru Imlek begitu ya, Valen dan juga saudara. Ini lalu lintas dari wisatawan yang mengarah dari luar kota khususnya Jabodetabek ini masih akan terus datang ke Kota Bandung melalui gerbang tol Paster di esok hari, Valen. Baik, dari Bandung kita coba ke Semarang, Jawa Tengah. Ada Gesi Lutfia di sana. Gesi, tadi sore sebenarnya sempat ramai di Simpang 5. Apakah hal ini masih juga terjadi di sana saat ini? Ya, Valen dan juga saudara, memang betul tadi sore Semarang ini tengah mengadakan pesta rakyat beberan itu menyambut bulan suci Ramadan. Nah, ini membuat lalu lintas di sekitaran Simpang 5 dan juga titik-titik kota lainnya ini sempat padat merayap. Tadi sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat ini merupakan puncak kepadatan karena ada pawai, kemudian juga banyaknya wisatawan yang di libur panjang Imlek ini juga turut merayakan liburan di kota Semarang. Kami pantau hingga malam hari ini lalu lintas kembali lancar, tidak ada kepadatan di titik-titik tertentu, semua kendaraan bisa berjalan dengan lancar. Tidak hanya dari dalam kota saja, ini mayoritas wisatawan juga kami pantau tadi kendaraannya berasal dari plat nomor luar kota seperti Pekalongan, kemudian juga banyak juga yang dari Jakarta. Mereka ini datang ke Simpang 5 memang untuk berwisata kuliner malam begitu, dan untuk menikmati udara malam Semarang dengan berbagai permainan seperti beca hias yang juga ditawarkan di Simpang 5. Sempat kalau tadi sore ini lalu lintas terjadi kepadatan ini di Jalan Gajah Mada, kemudian di persimpangan Simpang 5 Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan Pandanaran. Sedangkan untuk malam hari ini titik kepadatan begitu ya ada di Jalan Pahlawan, karena Jalan Pahlawan ini memang menawarkan banyak sekali makanan, kemudian juga tempat nongkrong begitu bagi anak muda di kota Semarang, sehingga memang saat ini kepadatan masih berkumpul di situ. Jika Anda bisa saksikan juga saudara, memang untuk lalu lintas di Simpang 5 hingga malam hari ini sudah lancar, dan banyak sekali kami tadi sempat berbincang-bincang, mereka memilih Semarang ini juga salah satunya untuk menghindari kemacetan. Katanya kota Semarang ini juga kalau liburan ini tidak terlalu ramai. Jadi sempat tadi kami berbincang-bincang, ada wisatawan yang juga menyebut hal itu. Valen. Ya, mobilisasi warga ini masih ramai baik itu di Semarang maupun Bandung. Ini menjadi bukti bahwa antusiasme warga dalam merayakan libur Hari Raya Imlek ini masih terjadi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dari Semarang, dan sebelumnya ada Vida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Sehat selalu kawan-kawan. Semarak sambut Imlek di kawasan Kota Tua Jakarta, pertunjukan instalasi cahaya bernuansa Imlek memukau pengunjung. Informasi menarik ini saudara, kami hadirkan untuk Anda hanya usai jeda di Kompas Malam. Saudara, ada kemeriahan di Monas, Jakarta menjelang Imlek. Atraksi video mapping dan air mancur menari jadi tontonan yang memukau. Warga antusias menyaksikan video mapping dan atraksi air mancur menari di Monas. Khusus hari libur Imlek, video mapping dan air mancur menari ini dihadirkan dalam 2 sesi, yakni pukul 7:30 dan 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan air mancur menari digelar pada pukul 8 dan 9 malam waktu Indonesia Barat. Atraksi bisa dinikmati pengunjung hingga Selasa 17 Februari 2026. Semarak sambut Imlek juga meriah di kawasan Kota Tua Jakarta. Pertunjukan instalasi cahaya bernuansa Imlek memukau pengunjung. Ada pula panggung hiburan yang diisi oleh atraksi barongsai dan tarian.
Sejumlah acara digelar oleh Pemprov DKI Jakarta untuk menyemarakan Imlek, seperti di kawasan Kota Tua dan juga Monas. Lalu seperti apa kemeriahannya? Kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, ada Fedriska Ananda dan juru kamera Ian Faris di kawasan Kota Tua, Jakarta, serta ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Andika Hahadiat di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Kita ke Fedriska terlebih dahulu. Fedriska, jadi bagaimana kemeriahan perayaan merayakan Imlek di sana? Semakin malam semakin meriah, Valen dan juga saudara. Tadi setelah kemudian dibuka pada pukul 6:30 malam, banyak juga pengisi acara yang kemudian menyanyikan lagu, kemudian juga mengisi acara tersebut dan kemudian juga menampilkan video mapping kepada fasad ataupun muka dari gedung Museum Fathahillah, sehingga memang ini sangat indah sekali. Tadi juga bahwa gambar itu juga ada ceritanya begitu. Nah, kita akan mencoba berbincang dengan salah seorang pengunjung yang dari tadi sudah memantau gitu ya Mbak, mengikuti panggung hiburan. Dari tadi udah nonton, gimana Mbak pendapatnya soal Jakarta Lake Festival pada malam hari? Seru banget ya, pokoknya penampilannya oke. Kalau misalkan Mbak datang dari mana dan kemudian sama siapa aja? Dari Ciputat sama keluarga. Oke, kalau misalkan anak-anak tanggapannya gimana Mbak tadi selama selama pertunjukan musik? Wah, fun aja sih, asik kok. Oke, Mbak Lina sendiri ngerayain Imlek? Enggak. Mungkin barangkali ada pesan yang pengen disampaikan buat saudara-saudara kita yang merayakan Imlek tahun ini. Mudah-mudahan ya lebih baik lagi lah tahun 2026 ini ya, semuanya ya, ekonomi kita juga. Baik, terima kasih Mbak Lina atas waktunya. Nah, itulah tadi disampaikan oleh pengunjung bahwa memang seru sekali suasana di Jakarta Kota pada malam hari ini. Namun pada malam hari ini sudah mulai turun hujan, jadi sebagian sudah pada sudah mulai bergeser begitu, Valen dan juga saudara. Baik, kemeriahan terasa di Jakarta, di Kota Tua Jakarta. Kemudian kalau di Monas seperti apa? Coba kita bergeser, tanyakan ke Niko di sana. Niko, kalau di Kota Tua Jakarta ini ada lighting show, bagaimana dengan di Monas? Ya, kalau di Monas tadi ada video mapping dan juga atraksi air mancur menari yang tentunya digelar khusus untuk merayakan Tahun Baru Imlek yang nantinya jatuh pada tanggal 17 Februari 2026, Valen dan juga saudara. Tadi antusiasme masyarakat sudah terlihat sejak sore hari, banyak masyarakat yang sudah membawa karpet atau kemudian tikar, kemudian mereka bisa piknik di situ sembari membawa makanan-makanan kecil dan juga bercengkerama bersama keluarganya untuk menunggu atraksi video mapping dan juga air mancur menari yang diadakan pada pukul 7:30 malam dan juga pukul 8 malam. Sementara kalau misalnya terkait dengan acara yang khusus diadakan untuk merayakan Tahun Baru Imlek, ini nanti di Pemprov DKI Jakarta menggelar video mapping dan juga atraksi air mancur menari yang digelar pada tanggal 16 dan juga 17 Februari 2026. Kalau misalnya video mapping sendiri ini dilaksanakan pada pukul 7:30 malam, kemudian dilanjutkan dengan air mancur menari pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian digelar 2 sesi, Valina juga saudara. Kalau misalnya di sesi pertama tadi pada pukul 7:30 malam untuk video mapping, di sesi keduanya ini adalah 8:30 malam. Kemudian dilanjutkan air mancur menari di sesi kedua pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara kalau misalnya kita bisa melihat situasi terkini di Monas sudah clearance, sudah sepi dari pengunjung, diminta mengosongkan area Monas karena area Monas saat ini sudah tutup. Dan besok bagi Anda yang sudah melewati air mancur menari dan juga video mapping pada hari ini bisa datang lagi pada besok pada pukul 19.30 dan pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat untuk menyaksikan video mapping dan juga air mancur menari. Untuk sementara demikian, Valen kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan dari Monas, Jakarta Pusat, dan sebelumnya juga ada Fedriska langsung dari kawasan Kota Tua. Terima kasih kawan-kawan, sehat selalu. Saudara, jelang malam Tahun Baru Imlek, Wihara Dharma Bakti dipadati umat yang bersembayang. Apa harapan dan makna Imlek tahun ini bagi warga Tionghoa? Berikut laporan jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya dan juru kamera Roy Ilman.
Ya, saudara, berbagai macam persiapan sudah dilakukan di Vihara Dharma Bakti. Juga para umat ini sudah mulai berdatangan melakukan sembahyang dan juga doa. Seperti kita lihat di beberapa bagian di wilayah Vihara Dharma Bakti begitu ya. Ini para umat juga sudah membawa lilin, kemudian persembahan untuk disajikan di altar begitu ya. Nah, untuk saat ini saya sudah bersama salah satu umat yang juga melakukan sembahyang di Vihara Dharma Bakti. Kak Ellen, boleh dijelaskan nggak tadi ngapain aja di sini dan maknanya ini apa saja sih? Iya, jadi kebetulan memang sejak tahun lalu kita sudah melakukan tradisi ini di wihara ini. Jadi memang yang pasti dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek, kita juga tentunya tidak boleh melupakan tradisi di mana kita harus menghormati leluhur kita. Nah, salah satunya adalah dengan sembahyang. Jadi sembahyangnya ini sebenarnya lebih untuk mengundang makan para leluhur supaya mereka juga bahagia di sana, kemudian juga bisa membantu memberikan perlindungan juga untuk kita yang masih ada di sini. Kalau tadi aku lihat juga di sini ada kotak-kotak, boleh diceritain nggak ke pemirsa Kompas TV ini untuk apa? Iya, jadi setelah nanti habis makan-makan ini ceritanya nanti kita tanya juga udah bahagia atau belum, sudah happy. Setelah itu kita akan mengirimkan juga. Jadi kita kirimin sedikit, ada baju, ada uang, ada sepatu, ada alat elektronik juga. Jadi memang untuk sebuah tradisi aja supaya leluhur di sana juga istilahnya berkecukupan lah ya. Jadi mereka juga bisa melindungi kita yang ada di sini. Kadang-kadang juga kita kirim rumah, mobil atau apa yang bentuknya dari kertas. Kemudian dari sini nanti kita akan bakar. Ini kan masuk ke tahun baru 2577 Kongzili. Harapannya, kalau dari Kak Ellen sendiri seperti apa? Kalau dari aku sendiri tentunya seperti yang kita tahu bahwa kita akan menyambut tahun kuda api, di mana yang kita tahu kuda itu kan kuat, jadi energinya itu pasti positif. Harapannya semoga di tahun kuda api ini bisa memberikan perubahan yang lebih baik lagi tentunya, dan juga menjadikan kita manusia-manusia lebih kuat lagi di tahun api ini. Thank you. Terima kasih Kak Ellen Ibu atas kesempatannya, silakan melanjutkan lagi aktivitasnya. Nah, memang perlu diketahui kalau di Vihara Dharma Bakti sendiri untuk hari ini di tanggal 16 ini akan dibuka selama 24 jam karena memang untuk Tahun Baru Imlek sendiri ini akan jatuh pada nanti malam dan pada esok hari akan dilanjutkan dengan ritual-ritual atau sembahyang yang akan dilakukan oleh para umat secara mandiri. Benediktus Aditya, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Tetaplah bersama kami di Kompas Malam, usai jeda kami masih memiliki informasi untuk Anda. Saudara, Kementerian Agama akan melaksanakan sidang isbat penetapan awal puasa. Berdasarkan unggahan akun Instagram Kemenak RI, pelaksanaan sidang isbat ini akan dilaksanakan pada hari Selasa atau besok 17 Februari 2026. Sementara konferensi pers penetapan awal puasa menurut rencana akan dilakukan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Menyambut bulan suci Ramadan, sejumlah warga bersiap dengan berbelanja kebutuhan dan menggelar tradisi seperti munggahan. Untuk persiapan sih sebelum H-1 itu biasanya belanja aja sih buat persiapan lagi sahur sama buka sih. Biasanya belanjanya apa aja tuh Mas? Belanjanya yang pertama biasanya sembako, yang pasti itu yang manis-manis juga sih buat buka puasa. Oke. Apa ya, kami nggak biasa mempersiapkan yang berlebihan sih ya. Yang penting kami sudah ya persiapan kayak untuk nanti anak-anak untuk perbekalan ya insya Allah rezekinya pasti ada lah kayak gitu. Kalau dari saya sih paling nggak banyak ya, kalau seperti tradisi aja sih, bentar munggahan paling masak aja sih paling kalau untuk bulan Ramadan ini. Saudara, bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah memaksa ribuan warga mengungsi. Menyambut bulan suci Ramadan, berbagai fasilitas disiapkan agar para pengungsi tetap bisa beribadah dengan lebih nyaman. Lebih dari 2.000 jiwa korban bencana tanah bergerak di Tegal masih bertahan di pengungsian. Meski dalam kondisi serba darurat,
warga di Desa Padasari tetap semangat menyambut bulan suci Ramadan. Petugas gabungan dan relawan mendirikan 2 tenda darurat yang difungsikan sebagai musola, terpisah untuk jamaah pria dan wanita. Kebutuhan pengungsi termasuk makanan, pemeriksaan kesehatan, hingga fasilitas MCK difasilitasi. Ya, untuk persiapan sementara kalau untuk yang berhubungan dengan pribadi ya persiapan pribadi masing-masing, baik untuk tempat ini dari pos juga sudah menyiapkan musola itu ada 2 tenda yang sebelah untuk laki-laki dan sebelah untuk perempuan. Untuk jamaah berarti ada ya? Jamaah ada, alhamdulillah, dan lagi dibikin itu MCK lagi. Dibuatkan MCK lagi untuk insya Allah untuk kelengkapan Ramadan ya semuanya kayaknya sudah. Para pengungsi berharap bisa segera direlokasi pasca bencana tanah bergerak. Yuli Hardianto, Kompas TV Tegal, Jawa Tengah. Saudara, warga Palestina di Gaza menyambut Ramadan dengan sukacita meski hidup dalam nestapa. Bagi warga di Gaza, Ramadan adalah simbol harapan dan ketegaran. Di tengah kehancuran Gaza akibat gempuran Israel, seniman di Gaza membuat kaligrafi "Selamat Datang Ramadan". Dekorasi menyambut Ramadan dipasang di atas puing-puing reruntuhan bangunan. Tradisi yang nyaris lenyap akibat gempuran Israel selama bertahun-tahun. Meski hidup serba darurat, warga Palestina di Gaza menyambut Ramadan dengan sukacita. نحن هنا في معسكر خان يونس نقوم بإدخال الفرحة على قلوب الأطفال والنساء والرجال والأهل جميعا من هذا الحي الأكثر تدميرا في مخيم خان يونس، وحيث أن هذا الركام الذي بجانبنا يركض تحته شهداء، مجازات جثث الشهداء موجودة تحته. نقوم بتزيين هذا الحي من أجل إدخال الفرحة والسرور ونوصل رسالة إلى العالم أننا نحن شعب يبحث عن الحياة. Ramadan bagi warga Palestina di Gaza menjadi simbol harapan sekaligus ketegaran. Dari puing-puing bangunan yang luluh lantak, mereka mengirim pesan kepada dunia, semangat untuk bertahan tak pernah padam. Saudara, usai jeda, Kompas Malam akan kembali dengan cerita dari konten kreator yang menemukan jenazah pelajar di Kampung Gajah di Bandung, Jawa Barat. Saudara, pemilik akun tim Terobos Mitos yang menemukan jenazah siswa SMP di eks lahan Kampung Gajah Bandung, Jawa Barat tak menyangka menemukan korban saat melakukan live streaming. Ia mencoba menelusuri bau tak sedap saat melakukan investigasi di lokasi. Mayat di Kampung Gajah ya, ini berjenis kelamin perempuan, ini udah bau, udah menyengat. Pemilik akun tim Terobos Mitos mengaku mencium bau tak sedap di lokasi saat melakukan live streaming. Saat mencoba menelusuri sumber bau, mereka menemukan jenazah korban sudah tergeletak di lantai. Ya, penemuan mayat di Kampung Gajah ya. Perkiraan saya itu manekin ya. Perkiraan saya manekin. Tetapi ketika saya terus sorot dan terlihat kulit sama kaki dengan berpakaian bawa tas dan dengan mendekat coba record semua, kita lakukan record lah. Udah kita lakukan record, kita langsung bergegas telepon ke penjaga yang di sini. Abdul Salam tak menyangka putranya ditemukan tewas usai dibunuh oleh 2 rekannya di kawasan bekas tempat wisata Kampung Gajah di Bandung Barat, Jawa Barat. Abdul mengira putranya tersebut hanya melarikan diri dari rumah dan bersembunyi di rumah temannya. Namun, kenyataannya lebih pahit. Putranya justru ditemukan dalam keadaan tak bernyawa.
Ia berharap pelaku dapat dihukum setimpal. Bilangnya diculik, cuman kalau diculik paling ngehubungin sama orang tua, ini mah sama temennya aja. Ada kecurigaan gitu dari awal juga. Ini mah paling juga minggat apa gimana gitu. Jadi ngumpet di temennya lah gitu. Perkiraan mah gitu aja. Gimana harusnya, cuman ya dari pihak keluarga pengennya hukumannya yang setimpal aja gitu. Sebelumnya, jasad siswa SMP itu ditemukan seorang kreator konten pada 13 Februari lalu. Dari hasil otopsi terungkap, identitas jenazah adalah seorang siswa SMP di Bandung yang dilaporkan hilang pada 9 Februari. Polisi akhirnya menangkap 2 pelaku di kediamannya di Garut, Jawa Barat. Pelaku yang masih berstatus pelajar SMK ini ternyata adalah teman korban. Polisi menyebut motif pembunuhan dipicu sakit hati dan dendam karena korban memutuskan hubungan pertemanan dengan pelaku. Pelaku benar-benar sangat kesal dan dendam pada saat korban memang memberikan pernyataan sikap lah kalau sudah tidak berteman lagi dengan si pelaku, sehingga itu yang membuat kesal. Akhirnya dia berangkat menuju ke Garut dengan memang niat untuk menghabisi korban, seperti itu. Pada 9 Februari, korban dan 2 pelaku bertemu. Saat itu ketiganya cekcok hingga berujung korban tewas. Keluarga yang curiga karena korban tak kunjung pulang bertanya pada 2 pelaku. Namun pelaku tak mengakui melihat korban. Untuk menghilangkan kecurigaan, pelaku pakai ponsel korban dan mengirim pesan jika korban diculik. Namun akal bulus para pelaku akhirnya terungkap saat jenazah korban ditemukan di Kampung Gajah. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke informasi lain, saudara. Suami anggota DPRD Jawa Tengah, Ahmad Muzakin, jadi korban teror penembakan orang tak dikenal. Polisi kini masih memburu pelaku penembakan tersebut. Aksi penembakan menimpa Ahmad Muzakin, suami anggota DPRD Jawa Tengah Nur Fatwah di kediamannya di Pekalongan, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi pada Sabtu malam saat Ahmad sedang menjamu tamunya. Tiba-tiba datang pengendara sepeda motor dengan plat nomor ditutup plastik menembak ke arahnya. Tembakan meleset, pelaku langsung melarikan diri. Proyektil menghantam bagian atas dinding rumah. Korban tak ingin berspekulasi soal apa motif teror yang menimpanya. Dia mengarah ke saya. Mengarah ya? Tapi goyang, meleset. Berapa kali? Sekali. Kalau yang lagi fokus ya saya masih mendampingi peristiwa penculikan yang masih berjalan di Polda, yang sudah ada tersangkanya. Saya masih fokus itu. Apa ada dugaan ada pengaruh dari situ, keterlibatan dengan kasus itu? Wallahu alam. Usai teror penembakan itu, Polres Pekalongan dan Polda Jawa Tengah menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, polisi menyita 1 buah proyektil peluru dan rekaman CCTV. Polisi juga memeriksa 9 saksi. Sudah melakukan pemeriksaan secara maraton terhadap 9 orang saksi yang ada di TKP, dan kemudian juga kami sudah melakukan pengambilan rekaman CCTV untuk dilakukan analisa sehingga bisa mengumpulkan bukti-bukti pendukung dan juga untuk menentukan ciri-ciri pelaku yang lebih jelas. Polisi bilang pelaku berjumlah 1 orang, namun tak tertutup kemungkinan ada pelaku lain di balik penembakan suami anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah ini. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Seorang balita jadi korban penganiayaan paman dan bibinya di Surabaya, Jawa Timur. Aksi keji kedua pelaku terungkap saat tetangga berhasil mengevakuasi korban yang menangis minta tolong. Tangis balita 4 tahun ini pecah saat berhasil dievakuasi warga dan polisi dari rumahnya. Ia diduga dikurung oleh paman dan bibinya dalam kondisi kelaparan dan wajah dipenuhi luka. Tetangga mengaku kaget mendengar suara korban meminta tolong agar dikeluarkan dari rumah karena merasa lapar. Dibantu warga lainnya, korban diselamatkan.
Kirain siapa panggil-panggil, pas posisi bangun tidur saya keluar. Iya, kirain ada apa, saya bilang gitu. Minta tolong Mede Rama bukain pintu, saya mau keluar, saya lapar, bilang gitu. Posisi pintu dikunci dari luar, luka-luka, ada luka di sini sama mukanya memar semua. Udah pernah diketahuin warga, cuma dikasih peringatan. Sering kalau nangis itu sering dengar saya tengah malam itu nangis sering. Polisi telah menangkap 2 terduga pelaku penganiayaan. Kasus ini ditangani unit PPA Polrestabes Surabaya. Udah kondisi kayak gitu kita langsung arahkan ke unit PPA, Pak RT sebagai pelapor, orang tua datang, tersangka datang, tantenya. Setelah itu kita lanjut ke PPA, sebelumnya kita bawa ke Polda Jatim untuk visum. Saat ini balita korban penganiayaan diserahkan ke kerabat orang tua korban yang perawatannya di bawah pengawasan polisi. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, sebuah truk kontainer bermuatan minyak goreng terguling dan menimpa mobil sedan yang berisi 1 keluarga di Karawang, Jawa Barat. 3 orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi saat truk oleng di jalan sempit dan berpapasan dengan 1 mobil sedan yang berisi 6 orang. 3 penumpang yang terdiri dari 2 orang dewasa dan 1 anak meninggal di lokasi kejadian akibat tertimpa badan truk. Saat ini supir truk sudah diamankan. Polisi pun masih mendalami kasus ini. Ini telah terjadi kecelakaan antara truk kontainer dengan kendaraan sedan minibus, yang mana akibat kecelakaan ini 3 orang meninggal dunia dan 3 orang luka ringan. Untuk supir kontainer sudah kami amankan, kita lakukan penyelidikan. Saudara, polisi menangkap pencuri yang kerap beraksi di hotel mewah di Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah beraksi sebanyak 3 kali di 3 hotel berbeda. Pelaku pencurian di hotel mewah di Jakarta Pusat pada 10 Februari lalu tak berkutik saat ditangkap di rumahnya yang ada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah laptop milik korban yang belum sempat dijual oleh pelaku. Modus pelaku saat beraksi yakni berpura-pura menjadi tamu hotel dengan menggunakan pakaian batik dan lanyard tamu hotel. Pelaku mencuri tas berisikan laptop, ponsel, serta uang tunai dengan total kerugian mencapai belasan juta rupiah. Di 3 TKP, yaitu di Hotel Ayana pada bulan Agustus tahun 2025, kemudian Hotel Borobudur pada bulan Oktober tahun 2025, dan yang terakhir yang sempat viral pada bulan Februari ini di Hotel Grand Sahid. Ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka, kami jerat pasal 476 KUHP. Informasi usai jeda, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya akan membahas terkait kerjasama strategis di berbagai bidang. Saudara, persiapan menjelang Ramadan, ke pasar buat persiapan sahur, persiapan mudik atau enggak mudik, dan pengaruh tarif diskon dari pemerintah. Namun sebelumnya, saudara, kami hadirkan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang bertolak ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya akan membahas terkait kerjasama strategis di berbagai bidang. Dalam kunjungan ini, Saudara, Prabowo dijadwalkan untuk menandatangani Agreement on Reciprocal Trade
serta menghadiri konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian yang diinisiasi Donald Trump. Prabowo juga akan membuka peluang kerja sama baru bagi pertumbuhan ekonomi ke depan. Terima kasih saudara Anda telah menyaksikan Kompas Malam. Kami menginformasikan agar terus memperbarui informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.